Selamat siang pemirsa, bersama saya Devi Nur Latifah melaporkan langsung dari Pekan Warga Mulya, tepatnya di Dusun 6, Kediri. BUMDes Mulya Jaya mengembangkan usaha greenhouse anggur sebagai inovasi pertanian modern desa. Budaya ini dilakukan secara terkontrol untuk menjaga kualitas dan meningkatkan hasil panen. Usaha ini tidak hanya menambahkan pendapatan BUMDes, tetapi juga melibatkan masyarakat desa dan membuka lapangan kerja. Diharapkan greenhouse anggur ini menjadi penggerak ekonomi dan contoh kemandirian desa. Dari desa untuk desa. Baik pemirsa, saat ini saya sudah berada di greenhouse anggur milik BUMDes Mulya Jaya di Pekan Warga Mulya. Oke, untuk melihat lebih dekat bagaimana proses pembudidayaannya, mari kita berkeliling dan menyaksikan langsung setiap tahap perawatan anggur yang dilakukan oleh masyarakat desa. Mari teman-teman. Nah, inilah pemirsa yang sudah berbuah begitu lebat dan juga merah-merah ya pemirsa, bisa kita lihat, saksikan bersama. Ini juga ada Mbak Tias yang sedang memanen. Nah, bagaimana rasanya akan kita cicip bersama. Nah ini ya, seperti ini merah merona seperti saya. Manis. Masya Allah, tabarakallah, enak banget. Ini adalah anggur yang telah berbuah. Oh ya, ini adalah anggur jenis Jupiter. Ukurannya kecil seperti ini, seperti melinjo ya pemirsa. Tapi rasanya itu manis dan juga ada asamnya, jadi nggak boring makan ini. Bagi pemirsa yang ingin melihat langsung dan juga membelinya, bisa langsung hubungi kami di BUMDes Mulya Jaya, Pekan Warga Mulya. Itu Kak. Ini jenis apa, Pak? Es. Nah, ini yang berbentuk bulat seperti ini jenis es teh. Nah, ini juga Jupiter ya, Pak? Heriodor ini pemirsa. Mirip seperti Jupiter, tapi ini warnanya hijau. Nah, ini juga di sebelah sini juga masih ada pemirsa. Nih, ada yang berbentuk seperti ini. Jadi bervariasi ya, dari ukurannya, warnanya juga bervariasi. Buahnya sangat lebat ya pemirsa. Ini perawatannya berapa tahun Pak atau berapa bulan? Ini juga umurnya sudah 2 tahun nih pemirsa. Jadi 2 tahun bisa langsung dipanen ya Pak? Oh, buah keempat. Ini adalah panen keempat. Nah, mari kita berkeliling lagi pemirsa.
Nah, ini juga kita tahu ya pemirsa bahwa jenis anggur itu tidak cuma satu, tapi ada beberapa. Ada yang Jupiter, yang tadi seperti mirip Linjo, dan ada yang Heriodor, Estef, banyak sekali ya pemirsa. Ternyata ini apa? Transfigurasi nih pemirsa. Wow, luar biasa. Ini juga Pak. Oh, ini. Ini juga udah panen 4 kali Pak atau 3 kali? Oh, kalau di sebelah sini pemirsa ini baru panen yang untuk pertama kali. Panen pertama tapi hasilnya sudah seluar biasa ini. Oke. Ini juga sebelah sini juga begitu banyak. Ini satu tempat satu jenis anggur atau beda-beda Pak? Beda-beda. Jadi satu tempat seperti ini beda-beda jenis anggur pemirsa. Pemirsa, demikianlah tadi kunjungan kami di Grand House Anggur milik BUMDes Mulia Jaya Pekon Wargomulyo, sebuah inovasi desa yang tidak hanya produktif tetapi juga memberdayakan masyarakat sekitar. Demikianlah laporan saya, Devi Nur Latifah, melaporkan untuk desa dari desa untuk desa. Sekarang kita akan menuju ke lokasi BUMDes selanjutnya guys. Bersama dengan Pak PJ dan Mbak Binas, pendamping desa dan juga beberapa aparat lainnya. Ini adalah lokasi Grand House kita guys. Nah, teng banget. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari Jumat penuh berkah ini kami dapat kunjungan dari pendamping desa, pendamping kecamatan dan kasih PMD kecamatan didampingi oleh Babin Kartimas kita dalam program ketahanan pangan yang memang diprogramkan oleh pemerintah kita. Ya inilah waktunya pemerintahan Pekon menyalurkan, membangun apa yang diprogramkan oleh pemerintah, yaitu tematik kita yaitu pertanian bawang, yang insya Allah mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sehingga dapat merubah baik perekonomian masyarakat yang ada di Pekon Wargomulyo dan di kecamatan pada umumnya. Saya rasa itu sepatah dua patah dari saya sebagai PJ Pekon Wargomulyo. Harapan kami selalu dukungan dan doa support dari pemerintahan pusat ataupun pemerintahan Kabupaten Pringsewu. Saya rasa itu sambutan dan sepatah dua patah dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abipun, Ya pun, yang hormatin PJ Pekon Wargomulyo, yang hormatin Bambinsa Bam Kantimas Pekon Wargomulyo, pendamping desa, pemulihan desa. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersilaturahmi di kebun, tanaman pangan, yaitu di dusun berapa nih? Kediri, Dusun Kediri, dusun Kediri, tanaman yaitu tanaman bawang lebih kurang ada 1 hektar. Namun penanaman tersebut yaitu bertahap, tidak sekaligus menanam dengan kemungkinan dengan bibit yang belum mencukupin, sehingga penanaman tersebut bertahap. Dan alhamdulillah untuk menanam ini udah lebih kurang 25 hari ya. Jadi sehingga untuk kedepannya saya mohon dengan kelompok maupun dengan BUMDes untuk segera benar-benar dipantau
kegiatan tersebut, walaupun toh itu kita bukan seorang petani, udah ada yang ngurusin tersendiri, minimal kita memantau dengan kegiatan tersebut. Dan kita mau bertanya dengan Bapak siapa namanya nih? Robani. Pak Robani, sistem penanaman dari penyemaian sampai untuk penjualan kira-kira berapa lama untuk penanaman bawang tersebut? Silakan Pak. Kalau umur bawang ini nyampe panen minimal 2 bulan lah. Itu paling lama. Bisa juga 50 hari, 55 hari bisa dipanen. Nah, sekarang ini masalah kendala ini dari penjualan. Kalau dari penjualan kita masih ngacak. Jadi harga itu ada yang beda-beda gitu. Maksudnya nggak bisa rata sama, itu nggak bisa. Karena dari agen-agen itu nggak ada pengepul sendiri di sini. Istilahnya kayak gitu. Ya, jadi masalah penjualan masih kita terkendala ya. Iya. Jadi nanti coba diupayakan oleh siapa tahu dari pemerintah daerah maupun kecamatan lain bisa untuk mengupayakan saling sinergi antar penjualan bawang tersebut dan hasil dari BUMDes Pekon Wargomulyo. Dan kita terima kasih atas kerja yang baik, mudah-mudahan akan bermanfaat untuk kita semua, khususnya di Pekon Wargomulyo. Dan yang saya pertanyakan, dalam satu rumpun itu mungkin ada 5 rumpun, kira-kira menghasilkan berapa yang sudah? Kira-kira menghasilkan berapa gram atau kilo, apa gimana? Karena biar kita tahu jumlah minimal itu sekian hektar bisa menghasilkan sekian. Ini hanya hitungan sistematis, bukan positif gitu lah ya. Tapi kita harus punya hitungan seperti itu. Kira-kira gitu Pak, coba jelasin. Kalau di sini itu dari biji ini ya, mulai Ya. dari biji itu bisa, dia itu beranak bisa ada yang 10, 5, 2. Satu rumpun ya? Iya, itu tergantung dari bibitnya, Pak. Oh iya iya. Karena bibit itu kan beda-beda. Mm-mm. Ada yang Bima Jaya, kalau Bima Jaya itu biasanya peranakan dikit. Mm-mm. Beda-beda masalahnya. Jadi kita ini ya tergantung dari pupuk juga sih. Kalau Iya. kita mungkin dari awal kita pupuknya agak lumayan banyak, keadaan bawang sehat, itu mudah-mudahan bisa banyak. Pupuknya pupuk organik apa pupuk? Pupuknya pakai Mutiara 1616. Oh iya ya. Kalau pakai pupuk itu, pupuk istilahnya kotoran-kotoran itu nggak bisa, Pak, di sini. Karena kendala jamur. Itu ya di batang tersebut ya? Iya. Iya. Nah ini sistem pengolahan ada penyemprotan atau gimana tuh untuk badan apa batang dia tuh sehat? Ada? Ada, itu pakai fungisida lah. Oh fungisida ya. Fungisida. Yang jelas dari awal penanaman kita bikin pertumbuhan dulu, Pak. Nyampe 20 hari, 25 hari kita mungkin bisa stop pertumbuhan. Kita juga pakai pupuk yang nitrogennya dikit. Nah dalam waktu penanam tersebut dalam 1-2 bulan ini kira-kira kendalanya apa aja? Kalau Panen gitu ya? Kalau sekarang itu kendalanya, kalau dari tanaman, Pak, Iya, dari tanam sampai umur 2 bulan. itu biasanya dari kuning-kuning, jamur, yang jelas jamur, Pak. Karena apalagi sekarang musim hujan. Jadi dari jamur, daunnya kalau udah kena jamur, terus nanti kalau nggak diobatin, itu bisa merembet-merembet terus. Oh, Terus pokoknya yang jelas fungisidanya itu harus istilahnya rutin lah. Seminggu biasanya ada yang 2 kali, 3 kali. Kalau Iya. dia lihat kondisi aja. ya. Kalau kondisinya masih bagus, kita bisa jeda. Mungkin seminggu 2 kali lah. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Mudah-mudahan dengan adanya seperti ini oleh pemerintah daerah maupun pusat, dengan adanya ketapang untuk program ini, semuanya akan menikmatin, terutama kepengurusan BUMDes. Saya mohon dengan sangat ya, itu harus ada laporan pertanggungjawaban, mau minus mau tidak itu harus ada laporan pertanggungjawaban. Karena apa, ini bukan semata-mata uang digulirkan, ini untuk berkembangkan. Jadi kita mohon dengan BUMDes ya, apa yang aku sampaikan tadi, apa yang aku tanyakan tadi kayaknya belum menyangkut, sehingga nanti BUMDes ada laporan jumlah berapa hektar yang ditanemin bawang tersebut. Dan itu kan ada tahap-tahapannya, itu nanti dibuat ya. Jadi setelah dibuat nanti dilaporkan ke PJ. Jadi nanti progresnya tahu.
jangan kita buat namun nggak ada laporan. Nah itu ya, jadi itu yang bisa sampaikan manfaat di sini Pak ya. Kira-kira karena Bapak seorang petani, mungkin dibandingkan dengan nanam padi seperti apa, nanam bawang seperti apa, untuk perbandingan misalkan mungkin udah tahu kalau luas 1 hektar nanti padi berapa ton, nah nanti kalau nanti bawang tersebut berapa ton, kira-kira untuk perbandingan. Saya rasa Bapak kan bisa untuk sistematis mesti ada itu hitung-hitungan seperti itu. Silakan Pak. Ya alhamdulillah ini kalau kita ini termasuk petani-petani bawang merah ini ada yang nggak punya sawah sih. Cuman kalau dibandingin dengan kita nanam padi itu jauh Pak. Antara seperempat bau lah taruhlah. Padi seperempat bau itu kalau kita modal bibit bawang merah segala macam nanam bawang merah itu modalnya udah lipat-lipat itu. Jadi udah 2 kali lipat lah istilahnya. Besaran bawang ya? Iya, besaran bawang. Istilahnya kalau kita nanam taruhlah 1 kotak bibit itu hampir 90 lah. 90 itu bisa kayaknya kalau buat modal sawah padi itu bisa 1 hektar gitu. Perbandingannya kayak gitu. Ya, jadi perbandingan itu Pak ya. Itulah. Terus manfaatnya mudah-mudahan nanti bermanfaat lah bagi kelompok ini ya. Karena yang dirasakan selama ini belum bisa merasakan hasilnya. Nah mudah-mudahan kedepannya setelah nanti bisa panen, ya itulah baru bisa merasakan hasil dari tanaman tersebut. Jadi kayak gini Pak, alhamdulillah karena kita ini teman-teman semua di sini itu memang kendala modal Pak. Ya alhamdulillah dari BUMDes itu kita dapat bantuan modal lah. Yang tadinya obat yang mahal-mahal itu nggak kebeli, sekarang alhamdulillah kebeli. Iya. Nah dari situlah kita alhamdulillah manfaatnya banyak. Terus, nah sekarang ini kan lahan insya Allah masih ada lah. Kadang-kadang kita ini kan kendala modal mau buka lagi. Nah alhamdulillah karena ada BUMDes itu kita bisa buka lagi itu. Cara gini Pak, kalau memang lahan masih ada, kemungkinan kan nggak bisa sekaligus ya. Hasil dari nanti bisa kita jual, hasilnya bisa untuk nanam, untuk memperluas areal. Insya Allah. Nah, saya rasa bisa seperti itu. Kalau mengandalkan dari keseluruhan dari BUMDes kemungkinan besar agak, karena itu kan jelas anggarannya. Jadi siapa tahu nanti bisa diambilkan dari hasil tersebut. Mudah-mudahan dengan adanya seperti ini ya akan berkembang. Jangan sampai hanya sebatas kita awal. Setelah itu kita males-malesan. Gimana caranya? Mohon dengan kawan-kawan ini harus semangat. Terutama dengan BUMDes harus juga ngasih semangat juga nih. Jangan sampai kita udah memberikan modal, namun habis di tengah jalan, nggak ada manfaatnya gitu ya. Jadi kita mengharapkan sekali. Karena apa? Dengan adanya seperti ini nanti akan mengurangi istilahnya menambah pekerjaan dan akan menambahkan dari perekonomian keluarga tersebut. Jadi gini Pak ya, kalau kita nanti istilahnya udah mulai menanam, itu kita cuman minta lah istilahnya disurvei, istilahnya dikontrol. Takutnya ada kendala, kita kurang tahu Pak. Karena kita nggak sekolah sih, petani-petani awam. Jadi saya mohon istilahnya dikontrol lah, istilahnya disurvei. Ini maksudnya kan kadang-kadang kendalanya itu pertumbuhan macet Pak. Pertumbuhan macet, jadi dia nggak mau tumbuh dia itu. Itu kendala juga ya. Itu entah dari tanahnya atau dari apanya Pak. Ini air ini juga mengganggu Pak, dari sini ke sana itu. Karena belum ditalut sih. Nggak ada pembuangannya Pak. Nggak ada pembuangannya, jadi kalau pas begitu air hujan, secara nggak langsung. Maunya sih aku minta dari kelompok petani padi itu, suruh nalut nyampe ujung sana itu, jalan itu. Karena air berhenti di tikungan itu aja, di bambu itu. Oh gitu ya. Dari sana itu balik ke sini Pak. Airnya ya. Karena pinggir jalan itu naik. Irigasinya kecil. Itu yang ditangani sama Pak Bayan Januri nggak nyampe sini? Enggak. Itu dari sana itu Pak, sebelah sana jalan. Bukan sebelah sini, sedangkan air masuknya dari belakang tembok sini
bisa tumpah ke sini juga masalahnya. Nggak bisa Assalamualaikum langsung. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi si orang sih mana, Pak? Ya. Bunda Mulia Jaya dari desa untuk desa.